our channel. Di sini ada aku Dina, Mita, dan Pramesti. Di sini kita bertiga bakal ngejelasin ke kalian cara buat mengolah data dengan aplikasi Smart PLS. Di sini kita bakalan melakukan dua uji. Yang pertama yaitu uji outer model dan yang kedua yaitu uji inner model. Uji outer model sendiri terdiri dari dua metode yaitu uji validitas konstruk dan untuk uji inner modelnya sendiri kita bisa pakai 4 metode. Yang pertama ada metode R-square, terus yang kedua ada metode uji T, terus yang ketiga ada path coefficient, dan yang keempat kita juga bisa pakai metode fit model. Nah, sebelum itu pastiin untuk kalian semua download aplikasi Smart PLS dulu di laptop kalian masing-masing. Oke, langsung aja untuk yang pertama uji outer model. Di sini buka aplikasi kalian, kemudian klik new project. Kemudian kasih nama project yang kalian buat. Aku di sini kasih nama project 1. Terus kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk import data dari Excel itu kita double klik to import data. Oh ya, pastiin data kalian udah bentuk CSV ya. Kemudian kita pilih datanya, terus kita klik open lalu OK. Dan di sini nanti akan tampil penampilan data kalian pada aplikasi Smart PLS. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap drawing mode. Nah, pertama kali di sini kita harus klik project 1, kemudian akan tampil variabel beserta indikatornya. Lalu kita blok semua indikator dari masing-masing variabel. Seperti ini. Apabila sudah diblok, kemudian kita tarik ke kanan dan posisikan sesuai dengan perintah yang tertera pada file Excel. Nah, kita lakukan hal yang sama pada setiap variabel lainnya. Nah, kemudian tampilannya akan terlihat seperti pada layar. Di sini kita akan ganti nama dari masing-masing latihan variabel dengan cara klik latihan variabelnya lalu klik rename. Di sini kita kasih nama sesuai dengan ketentuan pada file Excel. Ini contohnya untuk latihan variabel 1 atau X1, kita kasih nama perceive usefulness atau X1. Kita klik OK. Dan lakukan hal yang sama untuk setiap latihan variabel lainnya. Nah, kalau kalian sudah selesai ganti nama semuanya, sekarang kita ubah arah dari masing-masing indikator Y2 dan juga Y1 dengan cara klik simbol variabel Y2 dan Y1, kemudian kita pilih align indicators right biar dia ke kanan, biar rapi itu kelihatannya. Oke, udah. Terus selanjutnya sekarang kita harus buat garis penghubung yang menghubungkan setiap variabel sesuai dengan hipotesisnya. Itu kita klik connect, kemudian kita tarik garis dari X1 ke Y2, kemudian dari X1 ke Y1, dari X2 ke Y1, dan selanjutnya dari Y1 ke Y2. Nah, kalau udah dihubungin semua, terus kita klik select biar garis penghubungnya stop. Nah, kalau udah gini, sekarang baru deh kita bisa mulai untuk outer modelnya dengan cara klik calculate, kemudian pilih PLS algorithm. Terus nanti muncul kayak gini, kalian langsung aja klik start calculation. Terus tunggu beberapa saat. Nah, di sini udah ditampilin hasil dari PLS algorithm tadi. Nah, kalau
udah gitu nanti bakal keluar seperti ini. Di sini kita lakukan uji validitas konvergen dengan cara klik outer loadings-nya, terus kita lihat nilainya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau semua nilainya itu sudah di atas 0,60 dan semuanya sudah berwarna hijau, tidak ada yang berwarna merah. Jadi di sini dapat kita katakan bahwa semua indikatornya sudah valid. Di sini kita klik construct reliability and validity-nya, terus kita pilih matrix. Yang harus kita lihat di sini adalah nilai AVE dari masing-masing variabel. Teman-teman bisa lihat kalau nilai AVE masing-masing variabelnya sudah lebih besar dari 0,50, yang artinya indikator tersebut sudah valid. Nah, untuk uji selanjutnya kita beranjak ke uji validitas diskriminan. Ini kita lakukan dengan cara klik diskriminan validity, kemudian pilih cross loadings-nya. Terus di sini kita akan memperoleh nilai dari masing-masing indikator variabel. Nah, karena tidak semua variabel nilai cross loading-nya itu di atas 0,70, maka kita perlu membandingkan nilai akar kuadrat AVE-nya dengan korelasi antar konstruk lain. Untuk mengetahui konstruk latennya, di sini kita klik latent variable, kemudian pilih latent variable correlation. Nah, sudah terlihat nilainya. Kemudian kita bandingkan dengan membuat tabel seperti pada layar ini. Dari tabel yang disajikan, kita bisa ketahui bahwa semua nilai dari korelasi antar variabelnya kurang dari akar kuadrat AVE setiap variabel, sehingga konstruk tersebut sudah dapat terkategori valid. Nah, selanjutnya kita lakukan uji reliabilitas dengan cara klik construct reliability and validity, lalu klik matrix, lalu kita lihat nilai composite reliability-nya. Karena nilai composite reliability semua variabel lebih dari 0,70, maka konstruk tersebut sudah terkategori reliable. Next, kita beralih ke inner model. Pertama-tama kita balik lagi ke draw mode, lalu klik calculate, lalu klik bootstrapping. Terus di sini basic settingnya kalian isi seperti yang tertera pada layar. Kalau udah lengkap, bisa langsung klik Start Calculation. Lalu selanjutnya bisa kita lihat nilai R-square variabel Y2 adalah 0,736. Artinya variabilitas Y2 yang dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2 dalam model adalah sebesar 73,6% atau tinggi. Selanjutnya yaitu melakukan uji path coefficient. Caranya, klik path coefficient, lalu klik mean, lalu kita bisa melihat nilai p-value dan original sampelnya. Dari nilai p-value dan original sample tersebut bisa dilihat
X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y1 yang ditunjukkan dengan koefisien parameter sebesar 0,75. Nilai signifikannya yaitu 0,00 lebih kecil dari tingkat alfa 5%. X2 berpengaruh positif signifikan terhadap Y1 yang ditunjukkan dengan koefisien parameter sebesar 0,329. Nilai signifikannya yaitu 0,002 lebih kecil dari tingkat alfa 5%. X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y2 yang ditunjukkan dengan koefisien parameter sebesar 0,46. Nilai signifikannya yaitu 0,000 lebih kecil dari tingkat alfa 5%. Y1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y2 ditunjukkan dengan koefisien parameter sebesar 0,510. Nilai signifikannya yaitu 0,000 lebih kecil dari tingkat alfa 5%. Selanjutnya yaitu uji T. Caranya, klik pad coefficient, lalu klik mean, dan lihat nilai T statistiknya. Dapat disimpulkan, X1 berpengaruh signifikan terhadap Y1 yang ditunjukkan dengan nilai T statistik lebih dari 1,96 pada signifikansi 5%. X2 berpengaruh signifikan terhadap Y1 yang ditunjukkan dengan nilai T statistik lebih dari 1,96 pada signifikansi 5%. X1 berpengaruh signifikan terhadap Y2 yang ditunjukkan dengan nilai T statistik lebih dari 1,96 pada signifikansi 5%. Dan Y1 berpengaruh signifikan terhadap Y2 yang ditunjukkan dengan nilai T statistik lebih dari 1,96 pada signifikansi 5%. Selanjutnya yaitu kita uji fit modelnya. Pertama-tama kita kembali dulu ke draw mode, lalu klik calculate, klik PLS algorithm, dan start calculation. Jika sudah, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Selanjutnya yaitu klik fit model, lalu fit summary. Nah, jika nilai NFI berada di antara 0 dan 1, maka model penelitian dikatakan sudah fit. Hasil dari uji fit model diperoleh nilai NFI yaitu 0,783. Artinya, model penelitian sudah fit. Nah, untuk uji outer dan inner modelnya sudah selesai. Jadi dapat kita simpulkan, yang pertama yaitu perceived usefulness atau X1 berpengaruh positif signifikan terhadap behavioral intention to use atau Y1. Yang kedua yaitu perceived ease of use atau X2 berpengaruh positif signifikan terhadap behavioral intention to use atau Y1. Yang ketiga yaitu perceived usefulness atau X1 berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y2. Dan yang terakhir atau yang keempat, behavioral intention to use atau Y1 berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y2. Oke guys, segitu aja ya untuk video kali ini. Thank you for watching and see you next time.